warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah majelis taklim musalla berbaca yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurlah di malam yang berbahagia ini tahajud dengan syukuran kepada Allah, kita masih sehat. Alhamdulillah bisa hadir di majelis taklim dan sekaligus taklim qiraatul Quran. Mudah-mudahan semua kegiatan kita merupakan wasilah sababiyah semua ibadah kita diterima Allah. Amin. Semua kesalahan dan khilafat kita, keluarga kita yang ada, juga kita, guru-guru kita, kakek-nenek, mudah-mudahan sababiyah amal di malam ini mereka kesalahan dan khilafat yang diampunkan oleh Allah. Amin. Amal ibadahnya diterima oleh Allah dan mereka jadikan saran-saran surga yang sudah biasa yang masih hidup diberikan panjang umur. Amin. Berkah hidupnya, amin. Memberikan keriduan buat kita bersama, amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah anak surat kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak terasa kalau kita evaluasi sudah jasa yang diberikan oleh Allah selama 11 atau 12 bulan yang lalu, tidak terasa datang lagi sudah bulan Sya'ban. Ini tidak terasa ya. Kemudian setelah datangnya bulan Sya'ban ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dari sebelum bulan Sya'ban itu sudah selesai. Bulan inti prosesnya adalah diberikan oleh Allah kenikmatan, yaitu ritual kita, kegiatan kita sholat. Tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya. Setelah itu kemudian datanglah bulan Sya'ban, di mana bulan yang kita intinya adalah evaluasi pergantian catatan amal ibadah yang 1 tahun akan diganti dengan catatan amal ibadah yang baru. Nah, tentunya dengan datangnya bulan Sya'ban ini kita harus banyak muhasabah, evaluasi perhitungan. Kayak orang berangkat haji umroh, kalau mau pulang kan itu apa aja. Nanti kita kasih kemana. Kita pun harus orang pulang umroh haji dan apa aja kan mundur sunnah. Artinya memandang ke depan, tetapi mundur. Kita memandang ke depan, tetapi mundur ke belakang. Jadi bulan-bulan sebelumnya lebih detail. Ya Allah, begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah nikmat. Wa ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian bisakah kita menemui bulan-bulan yang sudah kita pakai? Ini kan bulan Sya'ban ini evaluasi. Sudahkah kita, apakah bisa kita menemui bulan-bulan yang sudah pakai, waktu sudah pakai, kemudian beramal ibadah yang betul-betul maksimal. Makanya manfaat dan manfaatnya beruntung kita ini. Di saat diganti catatan amal, diakhiri dengan bulan-bulan yang mulia.
Bulan Rajab bulan mulia. Catatan amalnya dilipat gandakan 70. Sekarang 700. Kemudian diatur lagi dengan bulan Ramadan 1000 persen. Kenapa? Kasih sayangnya Allah. Cintanya Allah. Pada saat Allah menurunkan, mengusir Nabi Adam dari surga, kemudian iblisnya menyertai. Kasih sayang cintanya Allah kepada anak keturunannya Nabi Adam, khususnya umat Nabi Muhammad, itu diberikan satu keistimewaan yang pertama. Catatan amal ibadah dilipat gandakan di luar bulan Rajab 1 kebaikan 10. Kemudian bonus bulan Syawal 70, bulan Rajab bulan Syawal 700, bulan Ramadan 1000 bahkan 1000. Yang kedua, pintu taubat dibuka senantiasa. Untuk apa? Supaya tidak ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Tidak ada umat yang tidak mendapatkan taubat, tidak mendapatkan pintu maghfirah dari Allah. Kenapa? Karena Nabi sendiri bermohon munajat kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesempatan umatku. Jangan kau siksa di dunia, diberikan kesempatan untuk bertobat. Bonus yang paling luar biasa, man kana bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Siapa orang yang gembira datangnya bulan Ramadan, maka haroma. Kalau haroma haram, kalau haroma diharamkan. Siapa yang mengharamkan Allah? Penekanannya Pak, inilah uniknya bahasa Arab. Makanya kalau orang tidak mengerti bahasa Arab, kemudian menerjemahkan, kalau konsultasi orang yang mengerti, kadang-kadang terjebak. Haroma haram, kalau haroma diharamkan. Taro yasri siroyatan, taro berjalan. Makanya ayat Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Makanya di sini Pak, Subhanallah, suci Allah. Alladzi satyan asra, mengisrofkan, memperjalankan. Kalau salah berjalan. Kalau asra memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Nabi Ta'ala berhadapan dengan Allah, berapa waktunya? Lainnya sepertiga malam, sebagian malam. Subhanallah, maksud Allah yang memperjalankan. Kalau manusia sendiri berjalan, subhanallah, dari Mekah ke Madinah, paling cepatnya 7 jam itu jalan tol. Sampai saya naik mobil itu kemarin itu nggak bisa tidur. Untung supirnya bagus. Untung supirnya bagus. Orang Mesir itu pada saat ada kejadian itu orang kalau nggak tahu waktu. Berangkat dari kita ke Madinah 5 jam, 6 jam. Ini 7 jam. Ini lailan minal masjidil haram ilal sebagian malam. Palestina. Kenapa? Asra, Allah yang memperjalankannya.
lainnya, kan gitu. Kalau manusia sendiri secara manusia dia repot susah. Makanya banyak orang tersusah. Nah itu. Allah yang melipat gandakan, Allah yang mengampunkan, Allah yang mengharamkan. Makanya satu ketika Rasulullah SAW berjalan, ada 2 kuburan yang disiksa. Nabi nangis. Sahabat tahu kan bertanya, ya Rasul, siapa ini orang yang seandainya dia sepanjang hidupnya pernah puasa, pernah memuliakan bulan Sya'ban, insya Allah dia akan dibebaskan. Buri amin pimpin ada di rukuk, buri amin dibebaskan. Siapa yang membebaskan? Allah. Kalau Allah tidak membebaskan, Allah mengasihi siapa yang akan mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ini subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Menghadap ke belakang, menghadap ke depan tetapi mundur. Pada saat usia 15 tahun, 17 tahun, usia 19 tahun, banyak meninggalkan sholat, tetes air matanya, mau najat kepada Allah, istighfar ya Allah. Astagfirullah. Itu kan cross-check ya. Evaluasi muhasabah. Mungkin kita tersilih pada saat itu usia 21 tahun, usia 23 tahun, usia 18 tahun, sibuk banyak hal-hal yang kita di luar aturan agama. Disitulah saya menghadap ke apa? Nangis. Mana kiblat kita? Mana kalau kiblat kita waktu wal asri demi makan? Semenjak kita balik itu usia 15 tahun dipandang dari satu persatu. Noda dan dosa kita ingat. Sebaik-baik orang adalah orang yang ingat dengan noda dan dosa yang telah lalu. Betul. Ini sebaik-baik. Bukan berarti kita malu di hadapan Allah. Malu sekarang, nanti pada saat di hadapan Allah sudah ditutup sebuah dihapus. Jangan sampai kita malu agar istighfar di hadapan Allah itu dibuka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin wujuhun yawma'idhin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuh yawma'idhin khashi'ah. Di saat tampakkan di hadapan kita, kita menoleh, malu, kecut merunduk. Ya Allah, kenapa saya dulu beramal jelek, noda dosa. Ini kan malu nih. Nah, malu nanti di sana, di sini kita jangan malu, menghadap ke belakang, menatap ke depan, tetapi diperhitungkan dari belakang terus, supaya terjadi nanti kan. Wujuhun yawma'idhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah. Wujuhun yawma'idhin na'imah, pada itu banyak wajah-wajah yang berseri-seri nikmat, berkah, senang dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Di saat kita melakukan noda dan dosa, disimpulkan karena kita banyak istighfar, alhamdulillah. Pahala janji Allah dari kata sesungguhnya ini yang kita harapkan. Benar. Astaghfirullah Rabbal baraya
misalnya caranya sholat. Tetapi orang nggak mau. Padahal mendengar hayya 'alas shalah kerja. Hayya 'alal falah. Kamu beribadah sholat. Minimal 5 waktu. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat duha, ada sholat tahajud. Ngapain lagi begitu? Kata Allah nih. Pada saat itu Nabi dalam keadaan sedih. Digembirakan oleh Allah. Melihat tanda kebesaran linuriyahu min ayatina. Linuriyahu supaya diperlihatkan kepada Allah. Oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Min ayatina dari tanda-tanda kebesaran Allah. Cakrawala alam semesta. Dengan ada suara sekarang saya gegir betul. Dunia gegir ada suara. Ada yang tafsirkan itu bertrompetnya. Malaikat Isra macam-macam. Ya. Tahun yang lalu ada jatuh benda langit dan betul. Itu hanya sebagian. Naik di atas udara yang begitu kemudian masuk angka. Subhanallah. Melihat bumi tak kelihatan. Begitu gelombang-gelombang. Ya Allah, seandainya ini ditampak oleh udara yang begitu besar, kapal pecah jadi angka. Itu belum satu lapis bumi, belum satu lapis langit berapa kekuatan kebesaran maha dahsyatnya Allah menciptakan. Allah memperlihatkan tanda kebesaran Allah dengan mikrojnya naik langit pertama. Langit pertama dia bingung pada ngurusinnya, betul? Dunia ingin zat besi, maka diturunkan oleh Allah melalui cuma panasnya matahari. Apa yang dibutuhkan Allah? Itu satu cakrawala, gugus-gugus dalam saktinya. Itu satu cakrawala. Nah, kalau orang tidak meyakini, tidak takjub dengan kebesaran Allah, Allahu Akbar, Otaknya juga tidak mampu. Apa yang Anda lakukan? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Di saat jutaan orang melaksanakan haji dan umrah, tidak ada kelihatan orang besar. Semua yang kecil semua kelihatan Allah Subhanahu. Betul. apa yang diharapkan? Ridho. Membawa kebanggaan tidak, membawa kesombongan tidak. Yang diharapkan ridho. Betul. Kita hidup apa yang diharapkan? Ridho Allah. Allah menurunkan ridho manakala kita bersih. Di saat itulah dibersihkan. Seolah-olah kita di masjid. Ini tempat kamar kecil, kemudian ini masjid. Ini ada air yang menggermisik supaya najis-najisnya hilang. Ini bulan Sya'ban di germisik ini, nanti di bulan Rajab dan bulan Sya'ban supaya najis-najisnya hilang, sempurna bersih. Masuk bulan Ramadan di masjidnya. Alhamdulillah. Ini orang kadang mau melewatinya kotor terus. Kalau kotor terus gelisah, keluh kesah, hatinya kotor. Kuda. Dan hidupnya tidak akan baca mata kenyamanan. Namun, Ilahina sulim fi radauti ana wala aqwa'ani jahili fa'abalita jadi ada jangkauan ke sana, tafakurnya, maka tafakur saat ada khairun yang ibadah di sana, berpikir ke saat lebih baik dari ibadah Allah.
Yang kedua kata Nabi, alamatus syaqawah. Tandanya orang sengsara 4, kebalikan tanda orang bahagia 4. Mana tanda orang sengsara? Itu 1. Orang yang lupa dengan dosa yang telah lalu. Ini sengsara. Orang bahagianya orang yang ingat dosa-dosa yang lalu. Sehingga banyak istighfar. Nah, kalau ingat dosa yang lalu, istighfar diampunkan, berkah itu. Orang yang sengsara yang kedua, ingat kebaikan-kebaikan yang lalu. Itu. Orang yang bahagia tidak ingat. Seolah-olah kagak punya kebaikan. Inilah fakta Yang ketiga, orang yang sengsara melihat urusan dunia, melihat orang yang atasnya. Jadi apa yang dimiliki tidak bersyukuri. Lalu rapuh terus. Orang yang bahagia melihat urusan dunia orang yang paling bawah. Alhamdulillah, kalau kita dibandingkan dengan dia, saya masih bersyukur, masih ketemu makan. Betul. Ya, ketemu makan karena meninggal sekali. Jadi harus bersyukur. Keempat, orang yang sengsara, orang yang melihat urusan akhirat, orang yang paling bawah. Ya, dia malas rajin melihat buah. Ini namanya di sana. Yang bagus, urusan agama orang yang di atas. Anak-anak masih itu, sore-sore mau mandi, udah pakai seretan kayu, kemudian sholat di apa yang tidak diperlukan, tasbih, masuk ke masjid, masuk ke musola, kayak apa, gitu ya. Kemudian malam, kemudian apa itu? Ada yang begitu, ada yang alhamdulillah ingin seperti itu, ada yang nyelameh dari dia butuh malah orang diingatkan kamalan butuh. Nah ini yang kita harus. Ya Allah, hidupnya enak banget. Kalau benar, nah ini yang nah ini yang begini kata Nabi, orang yang baik. Orang yang melihat urusan akhirat yang di atas, dia ingin ke sana. Ini katanya bulan Syawal ini kita melihat ke sana ini. Tahun yang lalu, nih flashback juga. Tahun lalu saya hafal Quran belum akan tahun ini saya ngangkat. Tadi dia, betul. Bukan berarti itu sudah buru-buru atau bukan, tapi gitu. Tahun lalu saya buat berjamaahnya cuma setengah bulan, sementara orang yang bulan Ramadan berjamaah dari rumah satu langkah diciptakan oleh Allah satu kotak yang diisi dengan rahmat kebesaran. Apa? Kali dia, wah, saya minta program dengan panjang umur, amin. Usia kita kurangi karena kita sudah usianya mendekati maghrib, betul. Mendekati maghrib ya. Kita ini masih muda, udah tua juga. Jadi di sini yang dievaluasi sendiri. Jangan kita mau negur orang ya. Saya mau nggak pernah fokus, nggak pernah ngajak-ngajak.
Jangan mengajak-ajak mulu, kita harus sendiri yang inisiatif. Seperti yang namanya kita beribadah, kita harus punya inisiatif sendiri. Sama orang hidup di sini, sama tidak ada nanti bedanya di sana. Orang berangkat umroh hanya sama dari di sini berangkat umroh. Ada yang di hotel aja, ada yang di masjid kerja. Dan pulang sama bareng-bareng. Siapa yang bisa melihat pada Allah? Kemudian nanti di sana, di sini makhluk bisa kelihatan. Nah, yang bisa dalam hati sendiri. Tapi anfusikum apalah terus. Di sini bersekali mumpung kita datangnya bulan Syawal, bulan yang terganti yang catatan nama. Makanya waktu pertama kita Rajab istighfar dengan dzunub. Bulan Rajab ampunan dari dosa-dosa. Makanya banyak orang yang melakukan riyadhah, kegiatan-kegiatan wiridan. Makanya ada wiridan yang para ulama sudah merupakan ajaran yang dianjurkan oleh Nabi. Kemudian supaya baca gampang, Rabbil birli warhamni alayya Rabbil birli warhamni wa tub alayya Rabbil birli warhamni wa tub alayya. Nah, kalau kita nggak ingat Pak, itu blank. Hati kita tuh blank, akal kita blank. Selama kagak ingat tuh bulan Rajab bulan. Kagak ingat itu kita hidup yang buat apa, mau apa, kemana, dan pulang kemana. Kagak ingat, blank aja tuh. Orang polos. Nah, gua mah hidup mau ngapain aja terserah. Mati mau jadi polos, mau jadi pulang. Kita kalau begitu. Nah kita diciptakan oleh Allah. Plus dikasih akal supaya berpikir. Jangan ditutup dengan nafsu, jangan ditutup dengan kemauan akal. Makanya diberesin nih, dari zahirnya dibersihkan. Wa sya'ban min aslahil qalbi min al-uyub. Bulan Sya'ban perbaikan hati. Terus hati beres. Makanya kayak seperti ini tadi Pak Germisik nih. Ini mau di masjid, mau ke masjid Germisik nih air. Kita masuk sini dihapuskan, dibersihkan. Kita sudah baca dihapus dan dibersihkan. Dengan cara apa? Satu, meningkatkan kualitas amal ibadahnya, puasanya, sholatnya, zikirnya, bersedekahnya, silaturahimnya. Udah bersih, masuk bulan Sya'ban, sholatnya ditingkatkan, zikirnya, wiridnya, silaturahimnya, sedekahnya, terus karena ini sudah bersih kotoran Pak, lebih bersih lagi nih. Kita di sini belepotan, bulan Ramadan nggak ada apa-apanya di sini ya susah nih. Belepotan lagi bulan Ramadan ya sudah. Makanya kata Nabi, kami soalin laisa lahu min syiyamihi illa jum'a wal asr. Banyak orang yang puasa tidak dapat pahala puasanya kecuali lapar, haus dan dahaga. Dapat pahalanya itu lapar doang. Kenapa? Karena tidak disiapkan di sini diberesin. Masuk belepotan. Makanya kita jadi sunat beres ini yang benar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Kenapa? Ini dalam rangka pembersihan. Ridho Allah, ridho walidin. Ridhonya Allah tergantung ridho keluarga. Jumlah amal yang ibadah kata orang tuanya, ya Allah aku tidak ridho, pahalanya kagak dapat. Contoh Al-Qamah, seorang sahabat telah ibadah al-sodaqah ilmu. Di mana ada Rasul itu Al-Qamah. Pada saat Rasul maut, satu orang mengatakan lidahnya menjulur sampai ke dada. Al-Qamah disiksa oleh Allah. Kemudian
Dia ahli silaturahim. Dia senantiasa setia kepadaku. Apakah dia masih punya orang tua mati di sana di gunung? Apa jadi kejar? Disampaikan salam dari Rasulullah, minta maaf kalau kau mati dan mau dimaafkan orang tua. Sampai dipanggil Rasulullah. Di hadapan Rasulullah pun dia tidak mau ibunya, tidak mau maafkan. Daripada Alqamah nanti disiksa di adaranya, dia ibunda Alqamah, lebih baik aku akan bakar. Kumpulkan kayu bakar sahabat semua bersudut cinta kasih sayang orang tua mengalirnya. Ya Rasul tunggu, mulai detik ini saya itu. Allah punya menyampaikan lagi Israel. Orang tua itu detik ini aku pun ridho. Cabutlah dengan mengucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim kasih saya. Senyum. Kadang-kadang orang lupa dengan orang tua. Kadang-kadang orang lupa dengan orang tua bahwa orang tua akan menimbulkan hal-hal yang diharapkan kita tidak akan dapati. Makanya kadang-kadang berusaha banyaknya silaturahmi sama orang tua. Betul ya? Silaturahmi sama orang yang lebih tua daripada kita. Orang tua tidak ada pengganti orang tua siapa? Kakak. Jadi sama kakak kita hitung-hitungan Pak. Kadang-kadang kita sering menemui orang yang tua sama kakak hitung-hitungan. Itu kan anak punya duit kalau ada saudaranya, jangan begitu. Ada saudara. Jadi membeli kita kakak punya utangnya itu jangan itu utang lah kalau kagak istilahnya kagak bayar ya itu jelas sodako. Itu kita balas. Manakala kita membalas kakak tidak akan tidak terbalas ya. Jadi kalau orang tua tidak ada yang nyobokin kita kakak kita yang ngelakuin kita kakak kita yang ngurusin kita berapa biasa punya 5 juta punya utang itu dulu dia sampai ya betul betul ya Pak saya ada terima makanya pada laporan tapi nggak bisa sebut ya, sekarang kita jangan logika kita diberikan keberkahan oleh Allah bisa usaha begini jasa orang tua kita jasa kakak kita kakak iya kakak sebagai kakak sebagai manusia ngomong mustahil gitu kan setelah kita mustahil pada tidak dibayar jangan nyapnya pingsan itu pun masih bisa belum bisa terbalas banyak yang protes kepada kita ini kan hubungan manusia ini kan namanya duit kalau ada saudara iya siapa yang ada saudaranya 50 ribu saudaranya 100 ribu kagak ada ya cuma ini yang harus kita makanya kita harus sering mendoakan Rabbil birli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbil birli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbil birli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Di Rabbil birli wal walidayya itu malam baca 100 kali panjang wajah orang tua insya Allah bapak bisa nangis kalau bapak tidak bisa tetes air mata itu berarti bapak hanya pukul sendiri sebab kalau kita main-main karena kalau kita mandang wajah orang tua terus kita jatuh terus ya Allah betapa orang tua itu luyu capek letih urusnya jadi saya jadi dosa banyak banget ya itu dibayangkan iya dibayangkan kita tawasul dulu ya kemudian Fatihah saya itu kebayangkan kalau kedua itu bayangkan nah ini kalau kita batinnya bersih kontak batin Pak lama-lama kayak tahu perasaan ada orang berusaha di samping itu kan sebab
Kalau kita bisa begitu Pak, nanti itu akan mengalir ke anak kita. Ini Nabi berkata, birru abakum, tabiru abnakum. Berbuat baik kepada kedua orang tuamu, niscaya anakmu akan berbuat baik pada kamu. Ini siapa? Anak tidak berbuat baik sama kita, berarti kita jangan marahin anak, betul ya? Marahin siapa? Diri kita kurang beres sama orang tua, betul? Kan gampang. Makanya ada orang datang ke rumah saya, Pak Ustaz, anak saya di depan saya ngomong, bego lu tuh Pak Ustaz sama saya ngomong bego-bego. Saya ngomong ibu sama ibu di mana? Lalu ibu udah sekolah baik saya. Ini posisinya gampang. Jadi kalau anak kita susah, berarti anak kita susah. Anak kita susah untuk ibadah, kita masih kurang baik sama Allah, betul? Tadi ini malik. Kita koreksi sendiri, makanya kita evaluasi. Kita nggak perlu kita menuduh orang lain, cuma kita berjuang berusaha belajar. Makanya kemarin, saya nggak bisa tidur tuh mobil. Kalau sana jalannya lurus saja, kagak ada apa istilahnya umur masuk surut. Banyak kalau istilahnya itu mobil banyak tabrakan. Jadi soal apa ibu ada mobil banyak syukur udah. Kita koreksi pada sisi dia juga mau beribadah, dia mau mengajari kita yang terbaik, mungkin ngatur segala macam. Ayo kita tetap dari awal juga memang hancur. Jangan salah, semuanya hidup ini semuanya tergantung kita, betul? Betul kan ini? Tergantung kita. Makanya tanah haram, orang tanah haram ditampakkan orang-orang yang dalam kehidupan di dunia di negara macam-macam. Masa di samping Ka'bah istilahnya foto apa? Selfie. Itu orang agak malu apa dia? Yang penting di Ka'bah. Itu di lubangnya makbarahnya Rasulullah. Foto selfie. Saya mau ngomong aja. Orang saya istighfar. Akhirnya kita tidak boleh. Tirau ya Allah, kata malu di hadapan Allah. Jadi dikirim ya saya. Ingat, kita kalau ada sesuatu yang di dalam kehidupan kita, ada yang menimpa kita, istighfar. Nggak boleh. Semuanya kehendak Allah. Makanya kita bisa evaluasi. Ini belum dapat bulan kenikmatan, ya Allah. Bulan 700. Nah, makanya kita diawali dengan bulan Rajab kan, bulan sholat nih. Sholat kita nggak perbaiki. Dengan apa? 5 waktu yang kita bagusin, qobliyah yang kita bagusin, kemudian sunnah yang kita bagusin. Sebab ada hadis Nabi spesifik. Innama awwalul haji inna awwalul haji innama awwalul haji bihi yaumil qiyamah. Bi'azimin min amalihi as-salat. Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah kepada hamba-Nya namanya manusia, salat. Bila sholat faqad aflah wa anjah. Apabila sholatnya bagus, beruntung. Jadi ibarat kata ini Pak, kalau buah-buahan atau makanan itu semua di depannya itu bagus-bagus, udah dianggap bagus saja sholat. Orang kan borongan Pak ya. Malah cakep-cakep banget di depannya orang yang bolong cakep banget. Di dalamnya walaupun busuk, udah dibeli tapi cakep, udah dianggap. Kita di sono-sononya itu amal-amal yang lain jelek, sholatnya bagus, dianggap bagus oleh Allah. Apabila ini jelek, dia rusak. Di depannya jelek ada mau beli orang. Maka satu keranjang di depannya semua busuk semua, siapa mau beli? Nengok juga enggak, betul. Tapi kalau bagus, biasanya dia itu yang ini pura-pura harus dibalas ini. Gimana sih Bang? Ya gitu. Tapi kalau nggak busuk, semuanya. Kemudian takutnya sholat yang wajibnya kurang, masih banyak yang segala sesuatu yang tidak baik. Allah qala rabbu ya malaikati unzuru hal li'abdin min tatawwu'in fayukammalu biha. Hai malaikatku, lihatlah kepada hamba-Mu apakah ada salat sunnah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang wajibnya. Salat duhanya, betul? Salat tahajudnya. Kita mau Pak.
Nah kita mau 700 nih, 1 rakaat 700, tadi perjalanannya apa? Maka saya di sana 100.000, ya sholat aja sholat sunnah, sholat sunatan rakaat letaan, harus tahu sholat sunnah. Di sini mumpung bulan Sya'ban 700, nanti bulan Ramadan habis tarawih sholat lagi sebanyak-banyak berapa? Tarawih kadang dihitung-hitung banyak banget 23, 11 dihitung lagi, dikurangi lagi. Mudah-mudahan tiga ya. Nah ini harus tahu. Nah sekarang kita sholat tarawihnya 11 rakaat, ditambah dengan qobliyah-qobliyahnya, ditambah dengan sholat tasbihnya, ditambah mumpung gitu kan. Mumpung masih hidup, mumpung ada waktu, mumpung ada tenaga, ini yang kita kejar. Berarti banyak. Itu semangat. Benar. Semangat terus. Orang ibadah. Mumpung gitu kan. Saya kemarin ada yang tidur. Jangan tidur. Jangan tidur istilahnya dengan asin kita umroh. Dapat pahala terus kita. Tidur di anak nama orang yang tidur ada dapat pahala. Mumpung ini kita. Bisa ayo gitu. Nanti kan mumpung di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan mumpung kan gitu. Bisa ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sudah capek ya. Bisa nggak kita ngomong hal itu? Ya. Kalau kita lagi ngaji rumputnya senantiasa ngaji, dengerin itu. Semua bulu-bulu yang berkicau mendengarin mereka membaca tasbih. Subhanallah. Mereka memuji kita, mereka memuliakan kita. Makanya orang semakin ke sana, orang semakin. Satu ketika saya perhatikan. Saya mulai ngaji, kemudian kata orang tua, coba lihat, perhatikan coba kalau orang Jawa itu mengenai kemuliaan, kehormatan anak juga. Perhatikan coba ada apa pohon-pohon, tidak ada angin dia goyang pada tasbih, senang kata engkau. Ada anak-anaknya ngaji, sambung ngaji baca Quran, dia bersenang baca Quran, baca tasbih. Saya perhatikan Pak, goyang, angin kagak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Nabi Sulaiman masuk ke lubang. Kata semut, wahai baginda raja, saya sebentar lagi berdoa. Ini maka hujan lama. Ini akan terjadi apa di bumi persada ini? Makhluk yang butuh tentang air. Maka aku berdoa. Nabi Sulaiman istighfar, subhanallah. Tapi terjebak. Tidak lupa dia semut terletak di berdoa. Kita semua dibakar itu. Betul Pak? Makanya ya coba lihat sekarang. Kenapa? Dulu tidak ada yang namanya demam berdarah. Betul? Betul Pak? Siapa salah? Bukan salah mereka. Ini yang manusia dilakukan kesalahannya banyak. Yang namanya apa istilahnya nyamuk. Betul Pak? Iya. Siapa orang yang membakar binatang tanpa dengan hak
anaknya, apalagi dibakar dosa besar. Apapun binatang. Baru-baru ini banyak yang namanya ayam dibakar karena takut flu burung. Betul. Siapa flu burung itu dibuat oleh manusia? Makanya Siti Fadilah, dokter, apa istilahnya Menteri Kesehatan, menantang untuk Amerika. Apa perlu jawab? Karena mereka membuat supaya Asia Tenggara itu ekonominya pasar pasir. Ditantang oleh Menteri kita. Kalau jawab, betul Pak? Saya salut juga Menteri Siti Fadilah itu. Bukan dari hakikatnya semuanya itu dibuat. Terus terjadi seperti ini, kita terima apa yang terjadi. Berapa hari tidak hujan, panas. Betul ya? Kenapa ini? Alam sudah panas, sudah tidak bertahan. Karena di bumi ini Pak, di bawah bumi itu api neraka, di dalam kita belum menolong. Tarik matahari yang begitu menyemat itu silakan jauh akan bahkan. Yang bisa menyejukkan hanya hati. Dengan cara berhalaqah dengan Allah, menghadap kepada Allah. Alam. Makanya kata Ibn Qiyadi sastranya, tanya kepada bintang, kepada bulan. Siapa yang tidak menjawab? Rumput yang Syekh sudah tahu Nabi Allah ini nanti bulan depan akan terjadi begini. Ini waktu terjadi begini tahunnya akan datang begini. Ini orang sudah ditingkatkan intisab itu alam dibuka supaya melihat kaca kejadian kotor. Makanya anak baru lahir nangis Pak, betul? Karena melihat kotor-kotoran di dunia dia kagak mau. Sekarang orang orang wiridan itu masuk neraka, betul Pak? Benar nggak Pak? Ini kalau bukan orang gila, betul? Saya ngomong orang gila begitu marah betul. Ya orang istighfar, pikirlah mendatangi. Betul. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Aqimis sholata li dzikri. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bahwa orang yang zikir dan ingat aku menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa, menenangkan alam, menenangkan cakrawala yang ada. Manakala kita banyak zikir alam cakrawala yang ada, bisa sejuk dan bisa akan menimbulkan keberkahan, kemaslahatan, kedamaian, kesejahteraan. Manakala zikirnya tidak ada, alam semesta menjadi panas, gersang, keluh kesah, tidak mau terima. Bumi 7 hari, 1 hari semalam, 7 kali lapor, ya Allah, izinkan aku untuk menjadi hamba-Mu yang tidak ibadah. Izinkan, kata Allah, tunggu. Kemudian burung, kemudian ayam dipotong. Kayak dagingnya mengatakan, ya Allah, aku tidak ridho. Aku dimakan oleh hamba-Mu yang tidak ibadah. Tuh, dia mengancam, silakan nanti di hadapanku alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Apalah hakim dan ta'ala kau akan balas. Ini semuanya tidak ridho. Makanya orang yang sudah dinyatakan ke sana tidak mau makan yang bernyawa. Betul? Betul nggak Pak? Betul lah mengantuk. Kayaknya nggak ada suara aja jawabnya. Tingkatan kita apa aja kan itu mau buat manusia. Iya betul. Iman kita masih tipis. Makanya apa saja kita empat. Betul. Halal buat kita yang tingkatan imannya masih tipis. Kalau sudah besar udah agak berat. Makanya panjang umur. Orang yang jarang yang hidupnya hati-hati, umurnya panjang. Kenapa umurnya panjang? Alamnya sudah berdoa, ya Allah berikan keberkahan. Nah, kalau kita istilahnya sembrono hidupnya, mereka mengancam, ya Allah jangan berikan kesempatan panjang umur dia tuh, ya Allah.
terbatas itu umurnya. Betul? Kali kita melawan panjang umur, betul? Kalau kita tujuannya kata salah terus itu salah ini. Kata berarti Pak, metik daun Pak, metik daun tanpa ada alat pun ada berani. Sebab daun itu membaca tasbih. Di saat dipetik tanpa ada alasan, dia mengeluh, ya Allah, kenapa sebelum takdirmu aku mati kok diizinkan hamba? Tapi kalau dengan alasan, ini kan semua takdir Allah, Pak. Semua dengan izin Allah, semua dengan kehendak Allah, semua makhluk Allah. Sekarang kan sudah di apa? Ada yang namanya alang-alang bayang, rumput alang-alangnya. Satu-satunya rumput yang tidak pernah mati alang-alang, Pak. Betul? Apa rahasianya? Banyak tasbih sepanjang hidupnya, tuh, Pak. Makanya karena banyak tasbihnya alang-alang dibuat untuk terapi. Betul? Betul nggak nih? Tertimbun, kering kerontang, tidak pernah hujan, alang-alang pada saat sudah keluar, itu tumbuh. Kenapa? Dia terus orang yang banyak tasbih, banyak istighfar, banyak munajat kepada Allah, tidak akan mati walaupun kondisi situasi apapun. Betul ya, Pak? Ini kan hidup mau kemana lagi saya? Saya ngajak itu mengatakan termasuk saya ini mumpung di bulan Sabar. Sebentar lagi bulan Ramadan kita angkat Pak. Fisiknya kita siapkan, sehatkan, mental kita maksimal, betul ya? Jadi pada saat kita bulan Ramadan datang, alhamdulillah ini yang terjadi. Man fariha bi dukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu. Siapa orang yang gembira datang di bulan Ramadan? Berarti gembira udah siap-siap nih Pak. Mulai sekarang saya ajak saya Bapak siap-siap supaya semangat saya antar pada betul mulia gitu. Maka harama Allah mengharamkan apa? Jasadahu ala nilor, jasad kehidupannya panas itu hilang oleh Allah. Jadi hidup panas, hidup tidak berkah, hidup tidak nyaman, hidup tidak enak itu hilangkan semuanya. Makanya setelah selesai bulan Ramadan sejuk damai. Tapi kalau belum berkah segala macam berarti belum haram. Iya. Ada orang yang takut, orang ya Allah. Ini semua urusan. Inilah barangkali kalau yang saya sampaikan pada bertanya juga. Saya menanya juga topik Pak. Pertama, pada waktu Nabi Muhammad itu hijrah, kan ketemu dengan Nabi Musa. Nah, apakah Nabi Musa ini sama dengan Nabi Isa? Karena hidup beliau kan jauh di atas Muhammad berapa surya. Yang kedua ini Pak, saya membaca di salah buku kehidupan setelah bahwa orang yang meninggalnya pada hari Jumat itu bebas dari sifat kubur. Apakah seseorang yang tadinya memang mungkin ibadahnya kurang, tetapi ternyata dia tinggal di Jumat? Apakah itu memang dia diizinkan oleh Allah? Iya betul. Terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Mi'raj pertama, apa istilahnya langit pertama bertemu Nabi Adam terus sampai Nabi Musa. Itu Nabi Musa juga kayak kita seperti ini. Artinya bahwa ada jasmani rohaninya. Makanya ini kemarin ada orang yang saya berangkat umrah, kemudian satu rombongan dia ngajak gurunya nggak mau, minta kamu senang aja saya juga di sana ketemu dengan saya. Setiap diajak nggak mau putar di mana. Nah ini saya buka ini. Ada orang yang sudah tinggalkan ke sana. Orang yang lagi tidur dia sholatnya di Mekah. Dia kelihatannya tidur di sini. Ada ketemu orang lain di Mekah. Itu jasmani rohani. Artinya bahwa
Kalau Rasulullah dengan Nabi Musa dan Nabi Adam, ya kan seperti begini ngobrol dalam artian secara jasmani rohani. Apalagi Nabi, orang kita orang yang seperti ini pun bisa terjadi. Orangnya di sono, dia ngobrol sama orang. Ada orang Jawa pernah sering cerita Mbak Mangli ya. Mbak Mangli itu ngaji satu tempat, satu orangnya satu, waktunya jamnya sama. Empat tempat nih, jamnya jam 7 gitu ya. Harinya hari ini bisa ngaji semua, bisa didatangin semua dan ngaji gitu. Itu yang ini artinya bahwa itu kita membuktikan bahwa ngobrol dalam artinya ketemu dengan Nabi seperti ini ya Rasul ya Muhammad enggak kita dikurangi lagi karena umatmu usianya, tenaganya, fisiknya beda dengan umat yang lain sampai dikurangi. Nah, ini yang kita harus yakini bukan terjadi. Kemudian yang kedua, ini yang harus kita jangan terjebak. Nabi Musa pernah terjebak. Pada itu kalau Nabi kan sebagai uswah ya, sebagai contoh buat kita. Pada saat ada umatnya yang melakukan perilaku yang tidak baik sudah keluar daripada batas, akhirnya diusir. Pada saat diusir, si pemuda itu jauh dari siapapun orangnya jauh, tidak ada saudara dan saudara. Dia mengatakan, saya tidak punya saudara, saya tidak punya siapapun. Yang hanya punya adalah ampunan dan ridho Allah. Pada saat dia sakaratul maut meninggal, dapat rahmat dan ridho Allah. Kemudian Nabi malaikat diutus oleh Allah untuk mendatangkan Nabi Musa. Ingin tahu tak ahli surga? Ingin tahu, kalau ingin tahu ditunjukkan para malaikat. Ternyata yang dikejar dari sekian kilometer itu, dari sekian meter itu sudah buah. Kalau dikejar buah itu anak muda yang tadinya melakukan hal yang tidak baik yang di apa istilahnya diasingkan, dibuang dan di situ. Nah, sekarang kita kaitkan dengan orang yang kelihatannya kehidupannya dia jauh dengan ibadah, tapi ternyata meninggalnya hari ini. Ini yang kita jangan suul. Siapa tahu dia punya amal sirri ya. Pada saat dia astagfirullahaladzim dia bertobat, itulah kita kan tidak tahu. Saya pernah ngomong sama dia, termasuk saya di tangga saya itu ada anak muda waktu itu kita lihatnya ibadahnya jauh segala macam, cuman meninggalnya bulan puasa hari Jumat. Subhanallah. Pas setelah telusuri, satu yang saya membuktikan dia punya amal sirri dibandingkan dengan orang lain, satu, dia tidak nikah, dia berjanji sebelum ibu saya meninggal saya tidak mau nikah, mengurus ibu. Yang kedua, kalau saya ngurusin solokan saluran air, kalau ada yang buang kotoran, kemudian tidak apa istilahnya saya langsung ngomong orang kata tahu bimbing gitu dan buang sampah di solokan itu dia tidak pernah itu ngomong. Nah ini yang kita tidak boleh terjebak dalam perilaku. Makanya Allah dalam hadis Nabi innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat daripada tampan seorang, tapi yang dia adalah hati. Terus ada satu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada seorang hamba yang mau bertobat. Dia melakukan pelakuan yang luar biasa. Kemudian kata seseorang, kamu harus bertobat, harus pindah dari desa sini. Di saat mau mengejar desa itu mau bertobat, di tengah-tengah ajaran. Di tengah-tengah ajaran dia mati. Sebelum dia sampai ke desa mau bertobat, akhirnya dua malaikat berebut. Kata malaikat azab ini hak saya, karena dia belum bertobat. Kata malaikat rahmat ini hak saya, karena saya diutus oleh Allah dia mau bertobat. Nah, akhirnya diutus malaikat yang ketiganya disuruh ukur. Jauhan mana? Kenapa desa yang tidak bertobat dengan desa yang bertobat? Ternyata ini sudah jauh mendekat kepada desa bertobat, diterima tobat. Ya, makanya kita tidak boleh suudzon, tidak boleh sombong, kita tidak boleh berusaha sama orang lain. Inilah yang dilakukan para orang sufi, orang wali, ya. Wali orang dekat kepada Allah, hatinya bersih, tidak suudzon sama orang lain. Bahkan kadang-kadang takut dengan orang lain. Saya melakukan hal seperti ini, mungkin dia lebih baik daripada saya. Terus husnul, ini yang
Ada lagi silakan Pak. Ya. Ini pertanyaan saya menyangkut ini sekarang lagi dihebohkan di mass media ini yang menyerupai suara sangkakala. Ini Pak Tolong dijelaskan di kita semua sebenarnya sangkakalanya bagaimana sih supaya nggak ada keresahan lagi. Iya. Ini terjadi, kita kembali kepada hikmahnya, ini tanda kebesaran Allah ya. Itu baru katanya Amerika dengan ininya, dengan nasahnya atau apanya bahwa mengomentari bahwa itu ada gesekan dari bumi, ada suatu udara yang timbul suara. Yang kedua, ambil hikmahnya manakala mereka menafsirkan bahwa sangkakala suaranya sangkakala yang dihidupkan oleh malaikat Israfil ya. Kemudian timbul dia semakin takut dan bertaubat, itu ada hikmahnya. Tapi yang jelas kalau dilihat dari suratnya bahwa manakala sangkakala ditiupkan maka akan timbul kiamat, kehancuran. Ini kan tidak kehancuran. Jadi artinya melihat menyikapi seperti ini ya ada hikmahnya dalam artian mungkin ada orang yang semakin takut karena sangkakala sudah ditiup, timbul dia tauhid, kemudian dia semakin yakin dia bertaubat, itu ada hikmahnya. Tapi manakala dia bilang, ya sangkakala sekarang tertiup aja sampai tangan hidup, ya dia kufur ya. Ini yang makanya di dalam firman Allah ada yang kejadian itu, ada yang diberikan hidayah oleh Allah, ada yang dengan kejadian itu semakin jauh dengan azab Allah, dengan kufur semakin jauh dengan nikmat dan hidayah dari Allah. Dia seperti itu. Jadi artinya kejadian yang seperti ini kita ambil yang positifnya aja, kita ambil yang hikmahnya saja supaya yang terjadi akan muncul kemaslahatan. Kayak seperti ada orang yang memberikan gambaran komentar sampai di dalam tahun 2012 kiamat ya. Ya kita ambil yang positif aja, artinya mau siapa tahu dengan beliau seperti itu banyak orang bertobat. Tapi kalau istilahnya mengambilnya yang negatif, ya masa kiamat terus semuanya tidak terjadi ini, nah ini ya boleh lihat dari apa niatnya. Innamal a'malu binniyat, itu yang paling penting. Ada lagi silakan. Ustaz, ya, terkait dengan sholat Ustaz. Ya. Jadi saya sudah jamaah dengan teman, sudah selesai, kemudian ada teman saya sendiri munfarid, dia kepengen lagi supaya dapat jamaah lagi. Ya. Terus saya sholat lagi. Itu gimana Ustaz? Ya makasih, betul ya. Ini ada satu ketika di seorang sahabat dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasul di bulan tidak berjamaah. Rasulullah panggil, kenapa kamu tidak jamaah? Saya sudah sholat di rumah. Kalau walaupun sudah sholat di rumah, kalau ada teman yang mau jamaah aja, nggak apa-apa. Kamu dapat pahala sunnah. Jadi kalau kita sudah sholat berjamaah nih, ada teman yang ngajak pengen jamaah, gitu kan? Kita jamaah, ikut boleh nggak apa-apa. Bagi kita posisi sholatnya itu pahalanya sunnah. Bagi dia wajib nggak apa-apa. Seandainya ada yang pengen berjamaah, coba lagi ikut saja. Jadi indahnya Islam, indahnya kalau kita ilmunya sudah ke sana gitu. Jadi kalau nggak salah di guru-guru normal, jadi dilaporkan ke Rasul, kamu mau jamaah? Saya sudah sholat di rumah, jangan gitu. Kalau ada yang ngajak sholat saya nggak apa-apa. Ada lagi silakan. Kalau tidak ada, itulah yang dapat saya sampaikan. Intinya saya mohon maaf, mohon ikhlasnya. Sehingga secara ambil kita jawabnya. Saya tidak punya salah dan tidak punya saudara. Karena saya secara kemanusiaan pada awal saya diminta untuk mengisi pengajian dan saya menerimanya. Berarti berada merupakan salah satu hak perjanjian yang secara tulisan-tulisan. Dan alhamdulillah saya walaupun bagaimana ada kadang-kadang tidak hadir, saya mohon maaf itu mungkin karena ada udur yang tidak sengaja. Insyaallah karena kewajiban secara dakwah itu merupakan kewajiban saya. Yang kedua, karena sekian lama saya mengaji banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan mohon maaf karena itulah kebutuhan saya. Karena itulah kesilapan saya, karena itulah metode dan gaya saya hanya seperti itu. Dan insyaallah saya tidak punya motivasi apa-apa. Yang intinya adalah ingin kita pakai dulu saja. Bahwa soal hati pada Allah soal ini yang paling penting. Oleh karena itu saya mohon maaf untuk
ketemu bulan Ramadan, saya bisa semangat ibadah. Jangan sampai kalau buru-buru waktu semangat saya lemah. Jadi meminta doa yang namanya orang tidak jaminan pusat ngomong buru-buru tentu saya ini buru-buru karena semuanya itu politik, semuanya harus dapat doa saling berdoanya, saling doa wasawasau bilhaqqi wasawasau bisabr. Oleh karena itu saya insyaallah mendoakan semua jamaah yang meminta mendoakan saya, karena saya manusia biasa, tidak ada yang jaminan yang menjamin saya selamat kecuali amal saya dan menghadap saya yang lain. Sehingga pada saat ini mari kita doa mudah-mudahan pada keadaan akhir bulan Sya'ban ini pertengahannya diganti oleh Allah dan katakan amin. Kemudian takdirkan oleh Allah bisa datang bulan Ramadan kita maksimal. Kemudian takdirkan oleh Allah bisa nanti kembali kalau kebutuhan bisa nanti kembali. Dan ini yang kita harapkan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, yang masih hidup panjangkan umur mereka, berkenan hidup mereka yang sudah tiada ampunlah dosa-dosa, ya Allah, terimalah amal ibadah mereka, ya Allah, jadikanlah pemerintahan dalam surga. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah keberkahan hidup kami, ya Allah, berikanlah keberkahan hidup kami, ya Allah, sehingga kami bisa mengantarkan membina, mengantarkan anak-anak kami soleh dan soleha. Panjangkan seluruh umur kami dan mereka, ya Allah. Sehatkanlah badan kami, mereka, ya Allah, sehingga kami bisa menyongsong datangnya bulan Ramadan. Bisa beramal maksimal di dalam bulan Ramadan. Sehingga kami termasuk hamba-Mu yang dapat keberkahan bulan Ramadan. Yang saatnya akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang saatnya mendapatkan prestasi yang baik, karir yang baik, orang yang mustaqim, yang mendapatkan berkah ampunan di dalam dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah wasilah dan sebab yang majlis saling ini, ya Allah, untuk membina kami, keluarga kami, anak keluarga kami, ya Allah, sehingga kami lebih dekat dan yakin bahwa apa yang baik itu kami takdirkan oleh Engkau yang terbaik buat kami, ya Allah. Jadikanlah majlis saling wasilah dan sebab ini, ya Allah. Jadikanlah majlis saling merupakan sebabiyah kami semakin dekat, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala